البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ar-rabi' yang keempat. Za'ama Syati anna salafiyyin la yunkiruna 'alal hukam. Asy-Syati, si pembicara yang dari mana itu, Emirat kah waktu itu? Dia menyatakan, za'ama artinya qala, za'ama artinya adalah apa? Dhanna, za'ama artinya takharrasa dan beberapa makna yang lain. Si Syati menyangka atau menyatakan bahwasanya para salafiyun tidak mengingkari penguasa. Ini tentunya dusta. Tayyib. Alladzina yahkumuna bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum bukan dengan apa yang Allah turunkan. Jelas dalam daras-daras para salafiyun, kemungkaran itu diusahakan untuk diingkari, kesalahan diingkari, seperti mengingkari masalah apa itu kalau Indonesia itu keluarga berencana, misalkan apa itu namanya di sini merancang, iya, tahdidun nasl kalau di bahasa Arabnya dan sebagainya. Program-program yang keliru diingkari. Demikian pula masalah demokrasi diingkari. Dikatakan kami setia, kami membaiat pemerintah yang ada. Adapun pemilihan raya ini adalah usaha untuk menggulingkan pemerintah dengan cara yang halus. Kami bahkan tidak ingin pemerintah itu digulingkan. Nah, kita mengingkari tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar dan menimbulkan anarki, kerusakan dan sebagainya. Demikian pula kesyirikan diingkari, baik itu kesyirikan yang dilakukan sebagian penguasa ataupun yang dilakukan oleh rakyat jelata, diingkari. Tapi yang dibayangkan oleh para khawarij, pengingkaran itu harus dengan apa? Yaitu turun ke jalan-jalan atau bahkan dengan cara menyerang aparat-aparat keamanan, kaki tangan kerajaan. Nah, itu yang mereka inginkan. Nahi mungkarnya dengan cara merusak, naudzubillah. Balhammuhumul wahid tauhidul asma'i was sifat, kata Asy-Syati. Perhatian mereka satu-satunya Ahlussunnah itu hanyalah tauhidul asma' was sifat. Ya, ini tentunya dusta. Pembahasan kita banyak. Baik. Sehari aja mungkin apa? Ada 13 pelajaran. Takkan semuanya asma' was sifat. Ini sambil jalan. Baik. Hadhihi min ihdal kibar. Min ihdal kubar. Ini termasuk dari kedustaan yang sangat besar dari si Syati itu. Wahiyya sukhriyatun jari'atun kama taraun. Dan ini adalah ejekan yang lancang sebagaimana yang Anda lihat. Apakah para salafiyun tidak membahas tafsir? Bahkan mereka membahas tafsir, mengajarkan tafsir. Banyak juga yang mengarang kitab tafsir, juga membahas ulumul Quran, membahas fikih dan usul fikih, membahas hadis dan mustalahnya, membahas lughah dan balaghahnya dan sebagainya. Tatkala waktunya memang sesuai dan seterusnya. Waktu kerja ya kerja dan seterusnya, bukan hanya seperti yang dibayangkan oleh si Syati itu. Yang kelima, za'ama Syati anna salafiyyin la yushajji'una al-mujahidin al-afghaniyin. Si Syati menyatakan bahwasanya salafiyun tidak menyemangati para mujahidin di Afghanistan. Ini di masa lampau waktu perang melawan mana itu? Uni Soviet waktu itu. Dan ini tentunya dusta. Bahkan apa? Banyak salafiyun dari Saudi yang ikut berangkat. Dari tempat-tempat lain juga ikut berangkat. Namun justru pengkhianatnya adalah para khawarij, yaitu Hikmatyar, Abdur Rabbih Rasul Sayyaf dan lain-lain, yang justru mereka bekerja sama dengan beberapa oknum dari Rusia untuk menjebak Syekh Jamilur Rahman dan kaum muslimin di Kunar. Sebenarnya siapa pengkhianatnya? Naudzubillah. Seperti zaman sekarang, masa sekarang orang-orang sufi menuduh salafiyun ini adalah kaki tangan dari British, kaki tangan CIA dan sebagainya, tidak sibuk jihad. Justru sebaliknya, salafiyun lah yang jihadnya itu berusaha untuk jihadnya adalah jihad yang syar'i, yang murni. Di masa penjajahan Belanda itu para salafiyun yang dipimpin oleh Tauku Imam Bonjol, dan beliau adalah cucu murid dari Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, berusaha untuk membantu melawan orang Belanda. Namun yang kerjasama dengan penjajah Belanda siapa? Justru adalah kaum Padri, kaum adat itu. Bekerja sama karena apa? Ya sama-sama mendukung kesyirikan. Justru mereka lah yang bekerja sama dengan orang-orang kafir barat untuk
untuk ya melanjutkan penjajahan terhadap negeri-negeri muslimin. Nauzubillah. Wala yata'awanuna ma'ahum, dan para salafiyun tidak saling membantu bersama mujahidin dan di Afghanistan. Wala ma'a amsalihim, ataupun yang bersama dengan mereka, dan ini dusta. Baik, seperti yang di mana dulu waktu belum pengepungan Syiah yang kedua itu, sering ikhwah yang di Barokah mendengar teriakan-teriakan dari orang Khawarij kaidah. Mereka buat zawamil, lagu-lagunya mereka mengatakan salafiyun, sampai bila kalian sibuk dengan pen dan kertas, bila kalian berjihad. Tapi prakteknya tatkala betul-betul jihad syar'i ada, salafiyun dengan masyarakat yang terdepan, sementara para mujahidin kaidah justru di belakang. Tatkala ditanya kenapa kalian nggak sungguh-sungguh perang, enggak, ini tempat latihan, perang sebenarnya bukan di sini, kata mereka. Tiba waktunya perang malah banyak yang lari. Demikian pula kata ikhwah yang di Kitaf, justru orang itu cuma nembak sedikit, pas itu mundur ke belakang. Ditanya, kenapa kalian tidak perang betul-betul? Enggak, ini cuma latihan, kata mereka. Nah, tatkala muslimin berjaya mendapatkan bukit ini, bukit itu, tahu-tahu mereka maju ke depan. Si orang-orang kaidah mengatakan, kalian sudah letih berperang, biarkan kami yang menjaga malam ini. Hari berikutnya tahu-tahu Husi sudah naik di atas. Kata para ikhwah, ya tadi malam memang terjadi jual beli di sana antara orang-orang Khawarij dengan Syiah. Demikian pula yang di Aden seperti itu pula, di sempadan Aden. Jadi hakikatnya siapa yang mujahidin dan siapa yang pengkhianat terhadap umat. Kenyataan menjadi bukti. Hakadza za'ama Syati, demikianlah si Syati menuduhnya. Wa ba'du, kemudian setelah itu, inna hadhin nuqtah, sesungguhnya titik ini, nuqtah kan titik ya, yaitu poin ini, hiya wallati qablaha, poin ini dan yang sebelumnya, ya bedu annahuma siqatan, apa ini ya, siqata li gharadin muayyan, yang nampak adalah bahwasanya dua poin ini sengaja didatangkan karena ada matlamat tertentu, tujuan tertentu, yaitu agar muslimin benci kepada salafiyun. Salafiyun cuma sibuk mengkritik masyarakat, mendukung pemerintah, dan juga tidak mau berjihad. Gambarannya buruk. Padahal salafiyun yang setia menolong pemerintah di dalam situasi yang syar'i dan juga menolong masyarakat di dalam keperluan syar'i. Lihada nastahsinu an naqifa indahuma, maka dari itu kami memandang bagus untuk kami berhenti di dua poin itu. Berhenti maksudnya adalah poin itu tidak dibiarkan lewat, tapi dibahas. Waqfatan ghairu qasirah, dengan perhentian yang tidak sebentar, yaitu betul-betul dibahas. Linatasa ala ba'dot tasaul, agar kami menanyakan beberapa pertanyaan. Madza ya'ni Syati bihataini nuqtatain, apa yang diinginkan oleh Syati, yang dimaksudkan oleh Syati dengan dua poin ini. Wa ila ma yahdif, dan kemana dia menghala, apa tujuan dia sebenarnya. Walimadza habata hadzal hubu li mustawa bi mustawa, dan kenapa dia turun sampai seperti itu untuk orang yang selevel dia, pembicara yang terkenal itu, sampai menggunakan cara dusta yang separah itu, yang sangat jelas itu. Wa ala hisabiman, dan dengan bayaran siapa? Hisab, kalau orang-orang Arab mereka mengatakan maksudnya adalah ini bayaran siapa, sampai dia rela seperti itu. Siapa yang membayar? Walladhi yabtuli wallahu alam, yang nampak bagi saya wallahu alam, anna hadfa Syati wa ghardah, bahwasanya arah hala tuju si Syati dan matlamat dia, tujuan dia dari dua poin ini, min hataini nuqtatain, huwa muhawalatu isarati syu'uril muslimin, yaitu berusaha mengobarkan perasaan kaum muslimin didda du'ati salafiyin, untuk melawan para pendakwah salafiyun agar benci pada salafiyun dan sebagainya, dianggap mengganggu masyarakat. Padahal salafiyun ya mengorbankan segalanya untuk menolong umat. Wa ifsadi sum'atihim alamiyan, dan untuk merusak popularity, sum'ah yaitu nama baik atau popularity para salafiyun
secara mendunia, ya secara internasional, satu dunia. Wa huwa ya'lamu ilmal yaqin. Padahal dia tahu, wawunya wawu hali ya, dengan pengetahuan yang sampai tingkat yakin, anna mauqifahu syabihun bi mauqifi ikhwati Yusuf. Bahwasanya sikap dia itu mirip dengan sikap saudara-saudara Yusuf. Alladzina tahamudz dzi'bal miskin, yang mana mereka menuduh serigala yang malang itu bi annahu mutawarritun fi dami Yusuf, bahwasanya dia terjerumus di dalam tertumpahnya darah Nabi Yusuf, padahal serigalanya tak bersalah. Wa dzi'bu bari, sementara serigalanya tidak bersalah, walaupun dia biasa ya karnivor pemakan daging, tapi kali ini dia tak ada kesalahan apa-apa. Justru hakikatnya serigalanya bukan serigala. Yang jadi serigala sebenarnya adalah ya yang menuduh sebenarnya, merusak kehormatan Nabi Yusuf dan seterusnya, menyakiti orang tua. Wa waqafu min akhihim dzalikal mauqif, betul ya kalimatnya ini. Fa'ilnya wawul jamaah kan, wa waqafu min akhihim. Kembali ke saudara-saudara Yusuf. Wa waqafu min akhihim dzalikal mauqifil ma'ruf. Mereka bersikap terhadap saudara mereka yaitu Yusuf dengan sikap yang telah dikenal, itu diabadikan dalam Quran sebagai pelajaran bahwasanya kedengkian itu akan merusak segalanya dan kemenangan akhir bagi orang yang tidak bersalah. Wasabbabu liwalidihim dzalikal hazanat tawil, dan mereka menyebabkan kesedihan yang panjang terhadap orang tua mereka sampai matanya buta dan sebagainya itu. Kullu dzalika li ghardin rakhisin wa hazil, itu semua demi tujuan yang murah dan rendahan, hazil yang lemah. Wa huwa ayyakhlu walahum wajhu abihim, agar perhatian ayah mereka hanya terpusatkan untuk mereka semata. Demikian pula yang dilakukan Syati, agar semua orang suka pada dia dan golongan dia dan benci pada salafiyun yang niat salafiyun baik. Pihak lain mungkin kalau ceramah akan meminta duit terang-terangan, mensyaratkan ini itu. Salafiyun tak minta apa-apa. Taib. Hanya minta masyarakat bersama-sama kita semua untuk berusaha taat pada Allah, sama-sama memperbaiki dan seterusnya. Wa mithlu hadhil muhawalatir rakhisah, dan usaha yang murahan seperti tadi, kanal mafrudu ayyatarafa'a anha syati, yang wajib sebenarnya adalah si syati mengangkat dirinya dari yang seperti itu, yaitu jangan masuk kepada perkara rendahan seperti itu. Sementara dia adalah pembicara yang terkenal, tak layak menghinakan diri dengan sikap rendahan seperti itu. Wala yatawarrata fiha, tidak menjerumuskan dirinya ke dalamnya, tidak masuk ke dalamnya. Walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al, akan tetapi Allah telah menakdirkan itu, dan apa yang dia kehendaki itu pasti terjadi, dan ada hikmahnya dengan adanya tuduhan itu. Kemudian para ulama membongkar kebatilan tadi sehingga masyarakat yang memang ingin tahu jadi tahu hakikat dari tuduhan tadi itu bagaimana, dan siapa sebenarnya si pendusta dan siapa saudara yang jujur. Wal muhawalatu tadullu ala annahu fi tilkal lahdzah, dan usaha dia tadi menunjukkan bahwasanya dia di dalam suasana tadi, lahdzah yaitu situasi, ghaba an muraqabatillahi ta'ala, dia lalai dari merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Dia melakukan pengkhianatan di dalam pembicaraan, sementara Allah telah berfirman, innallaha la yahdi kaidal kha'inin, sesungguhnya Allah tidak membimbing tipu daya orang-orang yang berkhianat. Fanasiya annallaha muttali'un ala qasdihi wa niyyatihi, dan kemudian dia lupa bahwasanya Allah itu melihat kepada ittala, melihat kepada maksud dan niat dia. Wa ma tukinnuhu nafsuh, dan apa yang dikandungi oleh jiwa dia, kembali ke niat, maksud. Wa illa, karena jika tidak demikian, illa dengan la takadu taqa'u mithlu hadhil muhawalah diddatu atil Islam, hampir-hampir tidak terjadi usaha yang seperti tadi untuk melawan para pendakwah Islam al-ma'rufin yang terkenal bi ghiratihimul islamiyah, terkenal dengan kecemburuan islami mereka,
yaitu tidak terjadi min syakhsin ladaihi takdirun lil mas'uliyah, dari seseorang yang memiliki takdir. Takdir ini penghormatan kepada mas'uliyah, kepada tanggung jawab dari ucapan. Baik. Sehingga apa? Hati-hati sebelum berbicara. Walakinnal ghaflata 'anillah ta'malu amalaha. Akan tetapi kelalaian dari Allah, yaitu dia lalai dari pengawasan Allah, sikap kelalaian ini telah bekerja, telah apa? Berkesan di dalam jiwa orang tadi. Idza tamakkanat minal mar, apabila telah menguasai orang tadi, kelalaian itu telah mendominasi dia. Wallahul musta'an. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.